Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sab'atun, adapun jenisnya orang 7, atau sab'atun 7 golongan, yudilluhumullahu fi dhillihi, 7 golongan yang akan mendapat payung perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Yauma la dhilla illa dhilluhu, yaitu pada hari kiamat, di mana pada hari kiamat ini gak ada payung perlindungan kecuali payung perlindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teramat panasnya, teramat ngerinya, teramat dahsyatnya itu hari kiamat. Satu riwayat bahkan matahari 1 jengkal di atas kepala kita. Allahu Akbar. Sehingga teramat panasnya itu keringat, ada yang semata kaki, ada yang selutut, ada yang sepusar, ada yang sedada, naudzubillah. Ada keringatnya yang menenggelamkannya. Tapi tidak untuk 7 golongan, di mana semua orang saat itu kepanasan, ketakutan, haus yang teramat sangat dengan suasana yang ngeri sekaligus menakutkan. Allah akan muliakan 7 golongan ini. Bahkan Allah akan beri payung perlindungan untuk 7 golongan ini di hari kiamat, di mana hari itu adalah hari yang sangat mengerikan. Siapa saja satu imamun adilun, yaitu imam yang adil, ya, adil untuk rakyatnya pun adil untuk dirinya sendiri. Minimal kita adil untuk diri kita dan adil untuk orang lain. Pemimpin yang adil akan mendapatkan jaminan payung perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Yang kedua, wasyabun nasa'un fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam taat untuk beribadah kepada Allah. Anak muda yang tekun dan rajin beribadah kepada Allah. Subhanallah, anak muda rajin beribadah punya nilai plus di hadapan Allah. Biasanya anak muda mah darahnya lagi membara, sukanya happy-happy, sukanya senang-senang. Tapi kalau ada anak muda kok tekun rajin beribadah, inilah anak muda yang akan mendapatkan payung perlindungan dari Allah di hari kiamat saat semua orang dalam kepanasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah. Salatullahi ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Habbaratul muhtarabin wal mukarrabin, segenap para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, tokoh masyarakat, segenap jamaah yang insyaallah semuanya dalam rahmat ampunan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang pertama tak pernah bosannya kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan ini Allah masih izinkan kita bertemu kembali, berkumpul kembali dalam rangka satu kewajiban, menggugurkan kewajiban thalabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya malam hari ini insyaallah menjadi penyebab rahmat ridhonya Allah untuk kita semua di dunia, terlebih rahmat ridhonya Allah untuk kita semua di negeri yang terindah nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang paling indah,
manusia yang paling agung, pemimpin para nabi, pemimpin umat yang punya syafaatul uzma, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga kita umumnya umatnya. Mudah-mudahan suatu saat nanti pun jamaah bisa berkunjung ke Baitullah, ke Mekah, Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrahnya, amin. Suatu saat nanti harapan, impian, doa kita dengan rahmat ridhonya Allah, mudah-mudahan kita benar-benar akan berjumpa Rasul, diakui sebagai umat beliau, mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan satu atap bersama beliau, satu lantai bersama beliau di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sab'atun utawi golongan pitu, utawa sab'atun utawi jenis wong pitu, iku yudilluhum ayub-ayubihum ing sab'ah sapa Allahu Gusti Allah fi dhillihi ing dalem ayub-ayube Allah, neng di yauma la dhilla ing dalem dinone ora ana ayub-ayub iku maujud illa dhilluhu, amin ayub-ayube Gusti Allah, amin perlindungane Gusti Allah. Imamun rupane utawa siji imamun imam, sifate imam adilun kang adil, wasyabun lan wong nom bocah nom anak muda, nasyaun kang trengginas, kang tekun, kang rajin fi ibadatillah ing dalem ibadah marang Allah Ta'ala, wa rajulun lan seseorang qalbuhu kang utawi atine rajul iku mu'allaqun kang den kantungake bil masjidi kelawan masjid, sehingga ida kharaja arikalane metu sapa rajul minhu saking masjid, hatta yauda sehingga balik sapa rajul ilaihi maring masjid, wa rajulani lan wong lanang loro tahabba, sifate rajulan tahabba kang asih-asihan sapa rajulan fillahi ing dalem krana Allah Ta'ala, istama'a kumpul sapa rajulani alaihi krana Gusti Allah Ta'ala, waftaraqalan pisah sapa rajulani alaihi ya krana Gusti Allah, wa rajulun lan seseorang zakaro kang zikir sapa rajul, kang eling sapa rajul Allah ing Gusti Allah, neng di elinge fi khalwatin ing dalem persepen, ing dalem kesendirian, ing dalem kesepian, fafadat mengkonulin drojos apa ainahu luweh mata lorone rajul, wa rajulun lan wong lanang da'atuhu kang ngajakhu ing rajul sapa imra'atun wong wedok, sifate imra'ah zatu mansabin kang duweni pangkat, wa jamalin lan ayu, ngajak ila nafsiha maring awak dheweke mar'ah untuk berbuat asusila, untuk berbuat mesum,
untuk berbuat selingkuh. Ning faqala mengko jawab sapa rajul ini, sak temene ingsun iku akhafu wedi sapa ingsun Allah ing Gusti Allah Rabbil alamina kang mangerani wong alam kabeh. Wa rajulun lan wong lanang tasaddaqa kang sedekah sapa rajul bi sedaqatin kelawan sedekah. Fa akhfaha mengko nuli nyamarake sapa rajul ha ing sedekah hatta la ta'lama sehingga orang ngerti apa shimaluhu tangan kiwane rajul, orang ngerti ma ing barang yunfiku kang nginfaake apa yaminuhu tangan tengene rajul. Rawahu wis nyritakake hu ing hadis sapa Syekhani Bukhari Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sab'atun, adapun jenisnya orang 7 atau sab'atun 7 golongan, yudilluhumullahu fi dhillihi, 7 golongan yang akan mendapat payung perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Yauma la dhilla illa dhilluhu, yaitu pada hari kiamat, di mana pada hari kiamat ini enggak ada payung perlindungan kecuali payung perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Teramat panasnya, teramat ngerinya, teramat dahsyatnya itu hari kiamat. Satu riwayat bahkan matahari 1 jengkal di atas kepala kita. Allahu Akbar. Sehingga teramat panasnya itu keringat, ada yang semata kaki, ada yang selutut, ada yang sepusar, ada yang sedada, naudzubillah. Ada keringatnya yang menenggelamkannya. Tapi tidak untuk 7 golongan, di mana semua orang saat itu kepanasan, ketakutan, haus yang teramat sangat dengan suasana yang ngeri sekaligus menakutkan. Allah akan muliakan 7 golongan ini. Bahkan Allah akan beri payung perlindungan untuk 7 golongan ini di hari kiamat, di mana hari itu adalah hari yang sangat mengerikan. Siapa saja satu imamun adilun, yaitu imam yang adil, ya, adil untuk rakyatnya pun adil untuk dirinya sendiri. Minimal kita adil untuk diri kita dan adil untuk orang lain. Pemimpin yang adil akan mendapatkan jaminan payung perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Yang kedua, wasyabun nasa'un fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam taat untuk beribadah kepada Allah. Anak muda yang tekun dan rajin beribadah kepada Allah. Subhanallah, anak muda rajin beribadah punya nilai plus di hadapan Allah. Biasanya anak muda mah darahnya lagi membara, sukanya happy-happy, sukanya senang-senang. Tapi kalau ada anak muda kok tekun rajin beribadah, inilah anak muda yang akan mendapatkan payung perlindungan dari Allah di hari kiamat saat semua orang dalam kepanasan. Beda ya dengan orang tua. Orang tua mah kudu sudah wajib istiqomah beribadah, tapi anak muda masih muda, rajin istiqomah
tekun beribadah kepada Allah, subhanallah, dapat nilai plus dari Allah. Bahkan di hari kiamat akan mendapatkan satu jaminan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, warajulun qalbuhu muta'allaqun bil masjid. Seseorang yang hatinya selalu tergantung, hatinya selalu terpaut dengan masjid. Maksudnya apa? Tidak mau untuk ketinggalan sholat berjamaah, alias dia suka sholat berjamaah, sehingga idza kharaja minhu hatta yauda ilaihi. Ketika ia keluar dari masjid, dia buru-buru ingin ke masjid lagi. Ngapain? Ingin sholat berjamaah, gak mau ketinggalan berjamaah. Subhanallah, seseorang hatinya yang selalu terpaut dengan masjid untuk selalu taat istiqomah menjalankan sholat berjamaah, satu jaminan dari Allah. Nanti di hari kiamat akan mendapatkan perlindungan dari Allah, di mana tidak ada perlindungan selain indahnya perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, warajulani tahabba fillah. Dua orang yang bertemu berasih-asihan karena Allah. Ijtama'a alaih, mereka berkumpul karena Allah. Waftaraqo, dan seandainya berpisah pun karena Allah. Baik, hari ini kita gak jadi suami istri umpamanya, gak apa-apa, yang penting kita tetap bersaudara. Kita tidak pernah memutuskan tali silaturahmi, apalagi sampai benci-bencian. Tidak. Oke, hari ini kita tidak menjadi besan, gak apa-apa, tapi kita tetap menyambung tali silaturahmi, tetap terjaga persaudaraan di antara kita. Subhanallah, orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Warajulun dzakarallaha fi khalwatin fafafadat ainahu. Seseorang yang ingat kepada Allah, zikir kepada Allah dalam keheningan, dalam kesendirian, sampai-sampai dari kedua matanya, sampai keluar air matanya dari kedua matanya, sampai dari kedua mata mengalirkan air mata yang sangat deras. Subhanallah, seseorang yang zikir, ingat kepada Allah dalam keheningan, dalam kesendirian, sampai dari kedua matanya meneteskan air mata dosa, takut kepada Allah, air mata bertobat kepada Allah, air mata syahdu kepada Allah. Bayangkan di tengah malam dalam kesendirian, ia bermunajah, ia bercinta, ia berjumbu, ia berzikir kepada Allah, sampai bisa mengeluarkan air matanya karena syahdu, cinta, takut kepada Allah. Orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala kelak di yaumil kiamah, di mana tidak ada payung perlindungan kecuali payung perlindungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Yang keenam, warajulun ta'athu imra'atun dhatu mansabin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullah, yaitu seseorang yang diajak oleh seorang perempuan itu mempunyai pangkat, bahkan perempuan itu dhata jamalin, sangat cantik sekali, ngajak kepada dirinya untuk berbuat mesum, untuk berbuat asusila, untuk berbuat selingkuh terhadap seseorang tadi. Tapi apa yang ia katakan, inni akhafullah, tidak, aku takut kepada Allah.
Memang jamaah nggak ada yang melihat, istri nggak ada yang melihat, tetangga nggak ada yang melihat, nggak ada orang yang melihat saya, tapi Allah melihat saya. Inni akhafullah, tidak, saya takut kepada Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Subhanallah. Bayangkan seseorang yang diajak oleh perempuan yang sangat cantik, lagi punya pangkat, untuk berbuat mesum, untuk berbuat asusila, untuk berbuat selingkuh, tapi ia tetap pertahankan imannya. Tidak, saya takut kepada Allah. Memang tidak ada orang yang melihat saya, tapi Allah melihat saya. Subhanallah. Orang-orang seperti ini akan mendapatkan satu jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Subhanallah. Yang ketujuh, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan sedekah dan dia menyamarkannya, merahasiakan sedekah itu. Dia mengeluarkan dari tangan kanannya sedekah itu, seakan-akan tangan kirinya gak tahu dirahasiakan. Cukup Allah yang tahu saja. Ini namanya sedekatus sirri. Orang-orang yang bersedekah, berinfak, berderma karena Allah, tidak harus diketahui oleh orang lain. Cukup dia dan Allah saja, semata-mata mengharapkan rahmat ridhonya Allah, semata-mata bisa ikhlas karena Allah. Subhanallah. Orang-orang yang menyamarkan sedekah ini mendapatkan satu jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hari kiamat nanti. Rawahu, telah menceritakan terhadap hadis ini siapa? As-Saykhani, Bukhari, Muslim. Subhanallah. Mudah-mudahan ya umpama kita belum ada di dalamnya, kita coba menjadi salah satu dari 7 golongan ini. Umpama alhamdulillah sudah ada, pertahankan, istiqomahkan sampai nafas yang terakhir. Subhanallah. Inilah orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah di hari kiamat nanti, di saat semua orang sedang dalam menderita, sedang dalam sengsara, sedang dalam ketakutan, sedang dalam kepanasan yang teramat sangat, tapi tidak untuk 7 golongan ini. Bahkan Allah muliakan 7 golongan ini merasa adem, tentrem, damai. Bahkan di hadapan mereka hidangan-hidangan yang sangat lezat. Mudah-mudahan insyaallah 7 golongan ini salah satunya adalah Anda semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Tentunya banyak kesalahan, kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.